Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Iskandar Fauzi ya teman-teman ya. Seperti biasa, kali ini saya akan mereview sebuah senapan yang legend ya. Cuman sebelum kita mulai mereview, alangkah baiknya kita siapkan beberapa beberapa item. Ini aspa ada, oke. Ini kopi juga ada ya. Jangan lupa sama rokoknya. Ini saya tutorial yang sangat santai ya. Yang pertama kita bakar dulu rokoknya ya teman-teman ya. Jangan lupa pastikan ada rokok sama korek, oke. Kita bakar dulu. Mantap. Biar encer mas. Oke. Yang kedua, jangan lupa untuk kopinya kita seruput aja, nggak usah banyak-banyak ya. Karena ini kita ngopi ya. Ini ngopi. Ini kopinya yang pahit ya. Jangan lupa kopi pahit. Jangan yang manis-manis karena yang manis itu kolak bukan kopi ya. Mantap. Oke, kita langsung mulai ya teman-teman ya. Seperti yang kalian lihat di depan saya ini sudah ada salah satu unit yang legend ya. Ini legend sekali. Cuman ini yang gejlok ya. Ini unit sistem gejlok, ini tabung 1960. Itu yang artinya tabungnya 19 mm dan larasnya dengan panjang 60 cm ya teman-teman ya. Ini di talinya sudah kalian lihat. Kalian pasti tahu ini adalah senapan gejlok Shanachi ya. Gejlok Shanachi diameter 1960 yang non manometer ya. Oke, sebelum kita mulai, kenapa saya bilang kalau Shanachi ini salah satu legend ya, legend di bidang senapannya yang ada di Indonesia. Karena apa? Dia itu berdiri sejak tahun 1982 ya. Jadi sejak 1982 itu Shanachi ini sudah berdiri ya dan eksis hingga sekarang. Pada tahun itu pun saya belum lahir ya teman-teman ya. Saya lahir kisaran tahun 90-an ya. Oke, langsung aja kita ke spesifikasinya ya teman-teman ya. Seperti namanya sendiri, gejlok ini mempunyai diameter tabung. Ini kalian bisa lihat di tengah ini ya. Ini adalah tabung penyimpanan angin. Ini berdiameter 19 mm ya, dimana tabung ini mampu diisi angin hingga 2500 PSI dengan batas aman ya teman-teman ya. Kami tidak menganjurkan kalian mengisi lebih dari 2500 PSI karena apa? Itu sangat riskan atau beresiko sekali ya. Sayangilah tubuh Anda, sayangilah nyawa Anda. Karena apa? Safety can be fun. Itu seperti iklan-iklan ada kemarin itu apa Fiesta atau apa namanya lupa saya. Itu pokoknya slogannya itu safety can be fun ya. Nah, itu keamanan itu menyenangkan, sangat menyenangkan sekali. Apalagi ini di bidang hobi ya teman-teman ya. Oke, tabungnya sendiri ini terbuat dari kuningan ya. Jadi aman, kalian nggak akan berkarat ya. Ini juga bukan dural atau aluminium, jadi tidak akan mengalami yang namanya korosi. Nah, jadi kalian tenang aja. Oke, yang di bagian atas ini ada larasnya. Larasnya ini berdiameter 60 cm ya, dengan panjang 60 cm dan dengan alur 12 ulir. Nah, 12 ulir dan bahan dari laras ini sendiri berupa kuningan juga ya. Jadi kalian nggak perlu khawatir ini berkarat atau apa, enggak. Ini soalnya kuningan ya. Jadi bisa dipastikan aman. Bukan berarti laras yang baja, senapan-senapan yang lain pakai laras baja itu jelek, nggak, ada plus minusnya ya teman-teman ya. Kalau laras baja pun seandainya nanti untuk mencegah berkarat, kalian bisa ini ya, ketika lama nggak dipakai kalian bisa ngasih 1 tetes 2 tetes ya oli di laras ini supaya ketika lama nggak dipakai larasnya tidak berkarat ya teman-teman ya. Tenang aja, 1 tetes 2 tetes nggak akan bikin hamil larasnya ya teman-teman ya. Oke, mungkin kalian ini ya melihat ini larasnya kok sangat kecil sekali. Ini bukan kecil, ini berdiameter 8 mili ya teman-teman ya. Cuman ini modelnya model gantung, jadi nggak pakai serombong. Nah, ini langsung press, ini gantung, ada cincin, banyak cincin di sini ya. Ini untuk menstabilkan recoil dari senapan ini ketika kalian menembak atau berburu menggunakan senapan ini ya. Jadi kalian nggak perlu khawatir kalau mas larasnya kok kelihatan kecil, itu gimana, kokoh nggak, gini-gini, nggak apa-apa. Ini dipastikan sangat aman sekali ya teman-teman ya. Di bagian depan ini, nah ini kalau kalian mau ngasih peredam ya, peredam third party atau peredam pihak ketiga,
kalian harus membeli yang namanya nipple peredam atau sambungan peredam. Jadi ini soalnya dratnya ada di dalam, bukan drat di luar seperti senapan-senapan pada umumnya ya teman-teman ya. Jadi kalian harus membelikan nipple peredam, itu nggak mahal, paling kisaran antara 15.000 sampai 20.000 ya. Nanti bisa kalian pasangi peredam eksternal atau peredam pihak ketiga ya teman-teman ya. Oke, pada ini bagian paling bawah ini untuk gejluk atau untuk pompa senapan ini ya. Jadi kalian nggak perlu repot-repot beli ini apa namanya pompa ya, kalau kalian belum punya dana atau nggak ada budget untuk beli pompa atau masih ngumpul-ngumpul, kalian nggak perlu khawatir, kalian masih bisa memakai senapan ini ya. Jadi nanti tinggal digejlukan. Nah, ini cuman kalau gejluk itu ya teman-teman ya itu otomatis membutuhkan waktu yang sedikit lebih lama ya. Taruhlah gini ya, ini tabung 19 mm, itu nanti kalian kalau untuk memompa senapan ini sampai penuh itu kurang lebih berapa ya? Kira-kira kisaran. Mompa pakai Gejluk. Kurang lebih 1.000 cukup. 700 sampai 1.000 ya teman-teman ya. Nanti kira-kira di range 700 sampai 1.000 gejlukan kalian akan bisa memompa senapan ini sampai penuh ya teman-teman ya. Jadi selain kalian nggak perlu beli pompa dahulu atau masih mengumpulkan budget untuk beli pompa, kalian juga bisa ini ya, hitung-hitung ini olahraga. Soalnya ketika kalian menggejlukkan itu otomatis akan memperbesar lengan kalian ya, dan akan memperkuat ini lengan ya. Soalnya gejluk dek gini pasti hitung-hitung olahraga ya, apalagi tiap hari itu minimal 500 gejlukan, itu kalian akan mendapatkan tubuh yang sehat ya teman-teman ya. Selain bisa mengisi senapan dan akan mendapatkan ini ya hitung-hitung inilah fitness gratis ya teman-teman ya. Kelebihan Mas itu ya Mas. Itu salah satu kelebihan gejluk ya. Cuman kekurangannya memang agak sedikit menguras tenaga, tapi saya pikir itu bukanlah salah satu deal breaker ya. Kalian tetap bisa meminang senapan ini ya. Untuk bahannya ini sendiri ya, gejluknya ini pipanya ini terbuat dari kuningan juga. Jadi senapan ini full kuningan ya, dari dalamannya, larasnya, tabungnya, gejluknya ini sampai chambernya pun ini terbuat dari bahan kuningan ya teman-teman ya. Oke, untuk chambernya sendiri ini ada rel 11 mili. Jadi nanti bisa kalian pasangkan bermacam-macam tele ya. Asal mountingnya 11 mili. Terserah nanti kalian mau beli tele apapun itu bisa dipasang di senapan ini ya. Sebentar kita seruput kopinya dulu. Oh iya Mas, itu chambernya bentuknya bentuk gimana Mas? Untuk chambernya sendiri ini berbentuk chamber putus ya teman-teman ya. Dimana chamber ini terus terang saya kurang begitu suka. Cuman ini terserah selera ya, tergantung selera kalian masing-masing. Cuman kalau saya sendiri kurang suka, soalnya kalau saya yang pakai ini saya agak kesulitan ketika memasukkan mimis. Beda kalau pakai chamber yang kuakan ya, ada kuak samping maupun kuak atas seperti Pasupati, itu akan lebih memudahkan kalian dalam mengisi peluru. Istilahnya kalian posisi merempun kalian bisa memasukkan mimis ke senapannya ya. Cuman kalau untuk gantung ini yang model putus ini ya minusnya itu tadi. Cuman selera aja, kebanyakan orang-orang pun juga suka ya model-model chamber seperti ini. Oke, untuk tarikannya sendiri atau grendelnya ini ada 6 tarikan ya. Ada 6 tarikan di mana masing-masing tarikan itu akan mengeluarkan power yang berbeda. Semakin kalian tarik ke belakang atau semakin banyak tarikannya, itu akan menghasilkan power yang lebih besar ya dari senapan ini teman-teman ya. Untuk poppernya sendiri seperti yang kalian lihat ya, ini bagus ya, warna coklat, ada motif-motif kayu. Ini terbuat dari popor kayu jati ya. Ini terbuat dari popor kayu jati, dimana ini satu-satunya yang pakai kayu jati ya, yang ada di toko kami ya teman-teman ya. Jadi yang lain pakai mauni, ada pakai wadang, ada pakai sungkai, ini pakai kayu jati. Jadi bisa dipastikan ini sedikit lebih kokoh daripada popor-popor kayu lainnya. Oke. Seperti kalian lihat ya, ini yang saya tunjuk ini ada visir. Ini yang visir belakang, yang ini visir depan. Cuman visir belakang ini visir visir paten. Ini sudah permanen ya. Jadi sudah disettingkan di sana, sudah disetelkan juga di sana ya. Tapi minusnya kalau kita ini misalnya kita mau mengubah arah
arah mimis ini nggak bisa ya teman-temannya, jadi kalian harus pakai teleskop. Ini minus visir permanen ya, jadi ini udah fix, nggak bisa diubah-ubah ya teman-teman ya. Soalnya gini, macam-macam ya, mata pemburu itu nggak selamanya semua center ke tengah atau center ke depan itu nggak semuanya sama, ada sedikit yang agak melenceng ada. Jadi saya sarankan kalau memang mata kalian sedikit yang kurang normal ya, maksudnya untuk ini apa mas? Ya pokoknya kalau pakai senapan itu butuh penyesuaian sendiri. Butuh penyesuaian sendiri ya, soalnya mata kita beda-beda. Jadi kalau ada pembelokan mata sedikit aja, kalian saya sarankan pakai teleskop ya teman-teman ya. Murah aja teleskop di toko kami juga ada banyak, harga mulai 350 ada, mulai 2 juta juga ada. Itu terserah nanti kalian pilih teleskop yang mana ya teman-teman ya. Oke, untuk review spesifikasinya kurang lebih seperti itu. Untuk harganya sendiri, di toko kami menjual senapan ini dengan harga berapa mas ini mas? Dijual berapa ini? Itu tabung 19. 1950. Oke, untuk harganya sendiri kami menjual senapan ini dengan harga Rp1.950.000 ya teman-teman ya. Harga yang sangat terjangkau sekali ya bagi kalangan kalian para penghobi senapan angin ya. Oh iya, kalau itu tabung 19 untuk jumlah pompa kecil kisaran 300 sampai 500 kayaknya. Tidak penuh ya. Oh iya, kurang lebih seperti itu ya. Nanti teman-teman ya, untuk kecilnya sendiri saya koreksi. Ini kisaran 300 sampai 500 ya. Nanti terserah kalian, selama masih kuat itu berarti masih aman untuk diisi ya. Itu kalau pakai gejluk ya teman-teman ya. Kalau pakai pompa beda lagi. Kita pakai manometer yang dipompa kalau pakai pompa ya. Ini nanti antara 2000 sampai 2500 PSI dengan batas aman, jangan lebih dari kapasitas yang kami sarankan ya. Kami tidak akan menanggung segala risiko yang terjadi ketika kalian memompa sampai over atau kelebihannya teman-teman ya. Oke, untuk cara ordernya sendiri seperti biasa, langsung aja chat admin kita yang nomornya saya taruh di deskripsi maupun di dalam komen nanti ya. Saya sematkan di komen ada nomor admin kita, langsung aja hubungi mereka ya untuk ini ya, menanyakan ketersediaan stok, untuk harga, dan untuk cek ongkir juga bisa, nggak apa-apa teman-teman. Kalau kalian mau konsultasi pun nggak apa-apa, kita akan senang hati membantu kalian ya. Mas, tanya mas, Monggo. ini kan tabung UD19 mas ya. Apakah power itu pengaruh dengan UD19, 22 dan 25 mas? Nice question. Oke, saya akan jawab ya. Jadi untuk tabung 19, 22 sama 25 itu tuh tidak berpengaruh pada power yang dihasilkan dari senapan itu sendiri ya teman-teman ya. Saya jelaskan, itu cuma berbeda di volume aja. Maksudnya volume apa? Isi senapan ya. Jadi isi senapan, isi angin yang ada di tabung senapan ini ya. Jadi bukan terus tekanan, beda, itu berbeda. Kalau untuk 19, 22 sama 25 itu tekanan sama. Tekanannya sama tapi volume berbeda ya, teman-teman ya. Kalau volume itu isi angin yang ada di dalam tabung senapan. Jadi itu nanti perbedaannya ada di jumlah set ya. 19, 22 sama 25 itu jumlah tembakannya aja yang berbeda. Jadi untuk powernya sama, itu nggak akan merubah sedikit pun ya teman-teman, selama tekanan yang kalian gunakan sama. Tanya lagi. Clear ya, dan paham kan? Oke. Untuk sistemnya sendiri, sistem pembayaran di toko kami melayani 2 metode. Ada COD atau bayar di tempat atau cash on delivery, dan ada transfer langsung ke rekening kita atas nama UD Sumber Jaya ya teman-teman ya. Jadi kalian mau transfer langsung, mau COD, monggo silahkan aja, langsung aja hubungi nomor admin kita yang nomornya ada di deskripsi video ini sendiri ya teman-teman ya. Oke teman-teman, saya kira cukup ya untuk review senapan Sana COD 1960 ini ya. Ini yang non manometer ya. Saya tekankan lagi, harganya cuma Rp1.950.000, harga yang sangat worth it, yang sangat terjangkau bagi kalian para penghobi senapan angin ya teman-teman ya. Oke, saya Iskandar Fauzi, jangan lupa untuk diorder ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.